Shalom Elohim ya, Bapa Surgawi dan pelai dan tiga pasukan ya, baik itu mereka yang menonton langsung YouTube ya. Aku menambahkan sedikit saja ya, Sulawesi ya, itu sudah mulai patah ya, lempeng-lempengnya sudah mulai patah dan Sulawesi akan tenggelam ya, tinggal menunggu waktu saja. Terus apa namanya, tanah-tanah di Sulawesi sudah mulai bergerak. Kalau kalian itu melihat ya, itu sudah mulai bergeser, tinggal patah saja itu terus. 生活总是忙忙碌碌，想喝口热水，却总是错过温度。早上烧的水，下午就凉透；夜里想泡茶，还得等水烧开。直到我遇见这款智能恒温烧水壶，一切才变得不同。它烧开。Terus Sulawesi akan tenggelam, hanya tinggal menunggu waktu saja. Dan pasti akan memakan banyak sekali korban, banyak yang akan pindah. Selain Sulawesi, itu juga ada Kalimantan dan Jawa. Patahan itu berada. Masing-masing waktu itu akan berbeda ya terjadinya. Karena memang semuanya kan sudah ditentukan ya, perubahan untuk masa yang baru, era yang baru ya, bumi yang baru. Jadi akan perlahan-lahan tanpa disadari oleh manusia ya, tiba-tiba saja ya apa yang sudah direncanakan oleh Tuhan akan terjadi. Manusia tidak ada yang tahu. Ketika semua terjadi ya, manusia itu akan tercengang, akan terkaget-kaget, bahkan terheran-heran. Kok bisa ya? Ternyata Tuhan itu sangat berkuasa. Ternyata di akhir zaman ini Tuhan itu penuh dengan power, penuh dengan kekuatan, dengan kekuasaan yang tidak bisa diselami oleh manusia manapun. Tiba-tiba saja apa yang manusia rencanakan, apa yang manusia itu sudah planning, itu hanyalah sia-sia saja. Tiba-tiba semuanya tenggelam ataupun hilang dari peta dunia ya sudah. Karena yang memang sudah saatnya ya, sudah waktunya. Tidak menunggu lama lagi. Tiba-tiba saja semuanya akan berubah drastis. Ya pulau-pulau, ya kota-kota, wilayah-wilayah itu akan pada bergeseran. Bahkan gunung-gunung juga akan bergeser. Seperti itu. Jadi ya kalian hanya menunggu waktu saja. Pulau-pulau akan bergeser, akan pindah. Gunung-gunung pun juga akan pindah. Terus gunung-gunung yang ada di bawah laut itu sudah pada mulai aktif ya. Sudah pada mulai mengeluarkan lahar atau larva atau magma ya. Seperti itu. Tiba-tiba saja keluar itu api yang sangat panas. Ya kalau kalian tahu ya, yang kalian injak ini ya sebenarnya yang neraka sesungguhnya. Tinggal menunggu waktu saja perubahan demi perubahan. Dan yang paling penting ya tidak usah takut, tidak usah khawatir ya. Semua memang haruslah terjadi. Semua memang haruslah tergenapi. Dan sekarang sudah mulai gempa bumi. Mulai gempa bumi yang dahsyat, yang hebat. Padahal itu sebenarnya yang kemarin barusan terjadi. Itu barulah permulaannya saja. Istilahnya ya baru awal saja. 6,7 gempa yang dahsyat sesungguhnya itu ya di atas 15 atau 20 ke atas. Itu barulah gempa dahsyat. Tiba-tiba ya hotel, apartemen, rumah sakit itu pada rubuh semua. Mal-mal juga pada rubuh semua. Itu barulah permulaan gempa-gempa yang kemarin itu. Barulah pancingan, barulah acuannya seperti itu. Itu barulah apa namanya dikatakan baru cucunya gempa, belum kakaknya, belum neneknya, kakeknya gempa yang sangat besar itu belum. Itu baru permulaannya saja.
Dan ini tidak menakut-nakuti ya, memang itu haruslah terjadi. Sama seperti dahulu kala ya, peletakan itu kan tidak pada tahu sampai sekarang Israel itu sebenarnya di mana, terus Gunung Sinai berada di mana, itu semuanya kan berubah total peletakannya. Jadi manusia itu tidak tahu, hanya manusia yang tersisa di zaman itu saja yang tahu rahasia yang sedang terjadi, rahasia ilahi yang sedang terjadi. Semuanya kan penuh dengan misteri. Apa yang tertulis di firman Tuhan, letak-letaknya itu tidak ada manusia yang tahu. Israel yang di sana itu mereka kan tertipu semua. Masa ya sudah sampai ke Israel sana, ke Yerusalem sana, itu pada pulang lagi ke Indonesia. Ada apa sebenarnya? Harusnya kan mereka bikin KTP atau bikin kartu kependudukan, pindah ke sana semua. Katanya tanah perjanjian. Ternyata mereka balik lagi ke Indonesia, yang adalah Israel yang sesungguhnya. Itu kan panggilan roh. Tidak bisa manusia itu kok tiba-tiba kepindah wargaan ke Israel yang di sana. Kenapa mereka tidak mau pindah ke pendudukan? Kenapa mereka harus balik lagi? Kan pertanyaan besar itu, tanda tanya besar di situ. Sebenarnya kenapa mereka harus pulang lagi ke Indonesia? Ada apa di Indonesia? Katanya di sana Israel yang sesungguhnya. Di Eropa sana, di Asia sana. Harusnya kan menetap di sana. Kalau benar-benar itu adalah tanah perjanjian. Ternyata ya mereka balik lagi ke Indonesia. Ke tanah perjanjian yang sesungguhnya, Taman Eden yang sesungguhnya. Seperti itu. Ya, kembali lagi ke level iman kalian masing-masing ya. Karena memang penyeleksian level iman Thomas, iman Petrus, bahkan iman Yudas atau iman Barabas, itu semua akan kalian tonton, kalian lihat. Demi untuk menaikkan level iman, masing-masing mimpi atau penglihatan itu akan Tuhan itu akan berbicara kepada kalian melalui mimpi dan penglihatan. Dan kalian akan bersaksi dan kalian akan meneruskan kesaksian hidup kalian, proses hidup kalian. Ketika bencana nanti silih berganti ya. Dan bencana itu akan berkontinu terus-menerus terjadi. Dan kalian akan bersiap dan terus untuk bersaksi. Manakala banyak orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal di samping kalian, pindah alam oleh akibat bencana alam. Seperti itu. Masing-masing kota akan muncul orang-orang pada bersaksi. Sisa dari orang yang masih hidup dari kematian akibat bencana alam. Seperti itu. Mungkin itu saja ya yang bisa aku sampaikan. Karena kemarin kita sudah live ya, sudah membahas bincang-bincang santai ya. Mungkin ya waktunya sudah panjang ya kemarin. Jadi kita kembalikan dan kita lanjutkan untuk melanjutkan kesaksian. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Aku kembalikan ke host ya.